Oke, selamat bergabung kembali lagi di channel tercinta kita yaitu Hokage Santuy. Tidak terasa kita sudah menyampai 20.000 subscriber ya, Bah ya. Ayam gitu. Oh, baik. Jadi ini kita akan ngobrol-ngobrol bercerita tentang channel ini yang telah kita bangun dan juga berkat dukungan kalian semua hingga sampai sekarang sudah sampai 20.000 subscriber ya. Alhamdulillah ya, bagak kerasa ya. Dan kalau menelisik ya Bah ya dulu ya Bah, untuk pertama kali kita membuat konten banyak suka dan duka gitu ya. Kita di sini mau sedikit di spesial 20.000 subscribernya Hokage Santuy gitu. Kita mau sharing suka duka selama kita berada gitu ya. Jadi istilahnya itu dari batur jadi dulur gitu. Tahu artinya ada translate-nya nanti ya. Seperti itu. Jadi kita mau sharing ke kalian bagaimana suka dan duka kami saat syuting video, saat bersama-sama melakukan aktivitas bareng kayak gitu, mandi bareng gitu. Serius. Ya seperti itulah. Jadi mungkin untuk pertama, untuk pembukaan kita obrolannya sebelum kita menjelaskan semuanya cerita, mungkin alangkah baiknya kita ngopi dulu. Oh ya, kita sedang berada di Kopi Situ ya, Situ Gede, Tasikmalaya. Gimana? Wih, mantap. Kita kan full ya, jadi kita akan menciptakan sebuah podcast untuk yang sangat santuy. Ini tantangan yang terberat ya Bah ya. Ini merupakan tantangan terberat. Kenapa? Karena kita itu sekarang dituntut oleh director managing kita untuk serius. Di konten kali ini kita dituntut untuk serius. Sedangkan kita itu terdiri dari orang-orang yang belengap. Serius gitu. Jadi untuk awalan membuka kita berbicara, kita akan membaca dengan bismillah. Udah kan tadi. Sebelum tag video. Oh ya, masker. Jadi kita akan lihat dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang penasaran ya. Benar-benar. Jadi kita itu kemarin malam kalau nggak salah ya, kita itu udah sharing ke teman-teman, suruh barangkali di spesial 20.000 subscribernya Hokage Santuy ini kalian ada sedikit yang mau ditanyakan. Kayak misalnya Hokage Santuy itu kapan sih didirikan atau adanya Hokage Santuy itu kapan? Nah seperti itu. Kami udah menanyakan itu dari kemarin malam ya. Iya. Ya alhamdulillah ini udah banyak banget itu yang nanya tuh. Jadi kita akan bahas satu per satu seperti itu ya. Ini ada pertanyaan pertama. Ini ya yang saya bacain dulu ya. Pertanyaan buat Hokage Santuy dari Rio 3309 Rio Saputra. Pertanyaannya, Bang, dulu itu kan sering nih Bang Hokage live ngobrol santuy, apalagi pas kumpul sama Bang Naruto, Hatakuli Kakashi dan Hiruzen dan Orochimaru, dan sekarang sangat jarang mereka ikut. Masalahnya kenapa? Padahal seru itu pas zamannya yang nonton cuma 8 atau 13. Yang nontonnya tuh 8 atau 13 itu seru. Ngakak karena tingkah laku kalian, dan gua betah mungkin ya, bukan betah nonton sampai habis. Kalau nggak salah gua ingatnya yang nonton ada Saskia, Asep, Iki dan banyak lagi. Oh videonya tuh yang itu ya, yang ini yang ngumpul santuy. Kita akan memberikan sebuah penjelasan sedikit ya, kenapa kita itu jarang untuk membuat live stream ngobrol kayak dulu. Yang pertama adalah di jaringan ya kawan-kawan sekalian. Jadi koneksi yang saya pakai itu adalah koneksi kartu Tri. Kenapa? Saya ingin bertanya dulu kenapa Abah tidak cool Bah? Di mana saya menyatakan bahwa saya pakai kartu Tri di saat minum kopi, kenapa tidak cool? Tri is the best. Tri is the best ya. Dulu tuh pertama kita live tuh di HP ya kalau saya. Di HP, kita tuh di HP dengan kondisi jaringan yang ala kadarnya dan agak tidak enak ditonton karena burik gitu ya Bah ya. Di live stream kalau menggunakan HP itu
resolusinya jadi rendah kalau jaringannya jelek, dan lebih parahnya lagi jadi nge-lag ke kalian. Meskipun rame juga, kadang saya tuh ada rasa gimana, takut, bukan rasa iba, jadi takut kalian tuh bosen gitu ngelihatnya. Dan kita juga terpuaskan. Kualitas gambar aja udah kayak gitu. Kayak lihat FF gitu. Agak disebut minder juga ya gitu ya. Disebut juga kurang memuaskan kalian semua, takutnya kan kayak gitu juga, makanya mungkin agak dikurangi, bukan dihilangkan tapi agak dikurangi gitu kayaknya, sepertinya ya Bang Hokage. Betul sekali. Jadi gini, sebenarnya kita dari live itu ingin membawakan sebuah konsep. Misalkan ini live ini kita akan membawakan konsep apa nih untuk dibicarakan, dan menelisik dari latar belakang kita semua ya. Saya ini pada dasarnya bukan pelawak ya Bah ya, yang bisa membuat kalian tertawa. Cuman itu spontan aja, yang dimana kita mungkin kalian dengan menonton kita itu bisa jadi tertawa ya Bah ya. Memang dari apa ya, kita sering ngumpul bercanda bareng. Soalnya udah kata Abah tadi, dari dulur jadi dari batur jadi dulur kayak gitu ya. Jadi udah nggak kagok gitulah, nggak kagok kita kalau dalam bercanda ngariung itu kan ngumpul gitu, kumpul kita ngariung kayak gitu, bercanda dan alhamdulillahnya itu kalian menerimanya gitu. Bercandaan kami itu diterima oleh kalian, makanya ya alhamdulillah banget gitu. Cuman dari itu kami jadi punya PR banget gitu ya. PR bangetnya apa? Soalnya kan istilahnya kalian terhibur. Kami segenap kru Hokage Santuy pengen memberikan terus hiburan yang baik lagi gitu kan, biar kalian juga betah, biar kalian juga merasakannya terhibur, makin terhibur gitu kan. Jadi kami terus berusaha semaksimal mungkin, walaupun ya kadang-kadang agak garing-garing gitu, jokes bapak-bapak biasalah. Dan untuk sekarang nih kan, kemarin itu jadi jarang live, itu kendalanya di jaringan sih. Emang di jaringan yang belum bisa memberikan terbaik buat kalian gitu. Jadi di saat kalian nonton, sayang kan kalian, kuota kalian terbuang habis-habis dengan melihat video yang diem muter-muter. Kasihan gitu ya. Jadi kami juga memikirkan sampai ke sana gitu, makanya kami sambil berusaha, sambil juga mengumpulkan dana supaya channel ini makin baik lagi kayak gitu. Amin. Nah, ini juga yang kata Sirio ini, kalau gak salah gue inget yang nonton ada Saskia, Asep, Iki dan banyak ya. Saya dan kami semua insya Allah tidak akan melupakan kalian semua yang sering nonton live kita, asalkan nama kalian tidak diganti ya Bah ya. Iya betul. Jadi kan kalau diganti tanpa memberitahu kita juga bingung. Kadang-kadang kan kayak gitu, sama model kayak misalnya dari dulunya Saskia terus diganti jadi Amelia gitu kan. Oh, ini masih sama. Oh sama. Oh, Saskia Amelia sama lah. Tapi kan kita nggak tahu misalnya kayak gitu. Jadi barangkali ada yang kasusnya kayak gitu, bukan kami lupa, cuman kalau diganti kayak gitu kan jadi bingung kita. Oh tapi kalau udah dikasih tahu kan jadinya oh ini jadi tahu lah gitu. Nah jadi insya Allah lah untuk kedepannya kenapa Pak? Cool. Jadi insya Allah ya untuk kedepannya, kalau misalkan kita punya dana untuk jaringan biar enak, kita akan live lagi insya Allah ya Bah ya. Oke, mungkin itu jawaban untuk Rio Saputra ya pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Heno Moheji. Bagaimana sejarahnya channel Hokage Santuy menjadi channel yang mengcover lagu Jepang versi koplo disertai mengcosplay, dan bagaimana ceritanya Bang Hokage, Abah Hirujen, Mang Iruka dan yang lainnya bisa bertemu? Oke, selamat hidup, terima kasih. Selamat hidup. Bagus tagline-nya itu, selamat hidup. Untuk Heno Meji, pertanyaannya lumayan berbobot dan bagus ya. Tidak menanyakan seperti Abah waipunya siapa gitu. Itu sangat jadinya kayak ke flashback lagi kita. Pertanyaannya itu bagus. Di mana kita Bang Hokage Santuy menemukan Abah, Bang Iruka dan si Ngiler Bin gitu. Nah, ini lumayan akan bercerita nih ya. Ini bakal seru pokoknya, Pak. Jadi bagaimana sejarahnya channel Hokage Santuy menjadi channel yang mengcover lagu Jepang versi koplo disertai cosplay? Untuk penjelasannya yaitu, sebelum kita mengcover lagu-lagu Jepang,
awalnya dan nge-cosplay ya, sampai nge-cosplay itu kita udah lama ya. Saya dari tahun 2013. Kalau ini Killer Bee dari tahun 2012. Kalau ini Hiruzen sama Iruka tahun berapa? Kalau Abah mah kalau nggak salah dari tahun 2016, nggak tahu 16, nggak tahu 17 pokoknya. Nah, Gitu. 2016 kayaknya. Ya. Kalau Iruka dari tahun 2014 kalau nggak salah. Iya. Iruka ini 2014. Nah itu kalau untuk nge-cosplay kita udah lama. Dan untuk membuat channel Hokage Santuy, kebetulan kenapa saya mengambil menjadi Kakashi, sayanya orangnya gak pedean, gak pede, minder, ingin membuat konten untuk membuat channel ya Bah ya. Lalu kita bikin dengan membawakan karakter sebagai Kakashi yang bisa menutupi muka dan bisa jadi pede gitu ya Bah ya. Ciri khasnya itu kan di masker gitu kan. Jadi salah satu cara Bang Hokage menutupi Aib. ya, menutupi rasa gak pedenya itu. Rasa gak mungkin. pede, betul. Terus menjadi channel yang mengcover lagu Jepang. Untuk awal kita membuat konten, sebenarnya saya ya gak ada kepikiran untuk membuat ngecover lagu Jepang jadiin koplo ya. Awalnya kita membuat konten seperti Ome TV gitu ya kan, ngajak-ngajak yang biasa, terus game Free Fire gitu ya. Itu Abah belum gabung. Abah. Abah belum gabung. Jadi masih mencari jati diri. Ini nih gimana nih bikin konten Ome TV dulu. Wah lumayan nih, rame. Gimana nih ikut yang lagi rame dulu itu FF ya, Budi Gaming lagi rame Budi Gaming. Akhirnya ikutan. Terus sepi, makin kesini tuh sepi dan berpikir gitu ya Bah ya. Kita tuh berpikir gimana. Saya akhirnya mencari. Kenapa Anda nguap Mas? Habis mesen Bang. Oh, ya paham lah. Jadi untuk pertamanya di awal mula saya mengcover lagu Jepang di Koploin, lagi bingung nih mau bikin konten apa lagi. Di Ome TV sepi, di Free Fire sepi. Kebetulan saya ini suka menyanyi gitu. Menari sih enggak ya, menyanyi suka. Menyanyi, suka menari. Menari. Terus saya lihat-lihat ada lagu, sebenarnya lagu Shigen yang koplo itu yang pertama ya. Udah lama banyak orang yang nge-cover lagu Jepang dikoploin, tapi masih vokalnya tuh yang original. Yang original vokalnya tuh nggak nyanyi yang sayanya. Orang-orang itu biasanya yang keren-keren. Nge-cover lagu ini yang nyanyinya diri sendiri tapi lagunya keren gitu ya. Saya pengen ada yang baru nih. Kebetulan ada karaoke-nya. Yang Shigen ini ada karaoke-nya versi koplo tapi karaoke, yaitu Basreng Channel namanya tuh. Dari Bandung ya, Basreng Channel. Akhirnya saya mulai coba tuh iseng nyanyi-nyanyi. Lalu kebetulan juga Abah lagi sepi dulu tuh semuanya tuh ya, lagi sepi dalam vakum nge-cosplay. Jadi kalau boleh Abah menambahkan, dulu itu kan kita itu bukannya nggak kenal, jadi dulu itu sudah saling kenal gitu. Cuman Abah kan di komunitasnya berada di Ciamis, sedangkan ini dua pegundal ini Emang naon begundal. dua orang ini teman Abah juga, cuman beda komunitas. Beliau ini komunitasnya di Tasik. Cuman kita sering ketemu jadi sudah akrab gitu. Nah, pas kebetulan waktu itu taruhnya si Cangkel. Kebetulan waktu itu si Bang Hokage itu ada ngontek lah ke komunitas kita. Jadi kayak gini ceritanya. Dak ngonten yuk, yang collab Hokage Santuy. Oh, awalnya Abah itu nggak tahu kalau beliau ini punya channel YouTube ya. Cuman dari dulu emang dia itu emang suka bikin video. Kalau kumpulan gitu, bikin video yuk, Kamen Rider versus apa gitu, Battle Royale kayak gitu kayak. Jadi udah nggak terlalu terkejut, cuman nggak tahu aja beliau itu punya channel YouTube ternyata gitu. Pas tahu, ya udah ayo kita janjian, tanggal dan hari ditentukan, dan terjadilah di situ. Nah, awal mula Abah gabung itu dari situ. Iya, Awal mula ketemu sama Abah dan Iruka ya. Kita itu Hokage Santuy ke Ciamis. Nah, ke home base-nya kita di Alchemis gitu. Bertemulah ada Abah, ada Iruka,
ada Orochimaru versi Habis makan. gagal diet. Versi gagal. Bukan Orochimaru ya? Orochimaru ya? Orochimaru, Oh iya, iya. udah Orochimaru. Orochimaru sama Bang Iruka masih belum Iruka ya. Dalsim. Masih katakanlah Anbu lah. Topeng. Katakanlah Anbu lah dalam. Jadi ini yang di lagu Shigen Iruka ini jadi apa namanya tuh? Awalnya mau jadi Obito, cuman topengnya ketinggalan. Biasa bukan ketinggalan, tapi lupa nyimpen. lupa nyimpen. Akhirnya ada topeng tengkorak, topeng tengkoraknya dipakai. Nah, waktu dulu, aduh aing mah aib ya teh. Waktu dulu sebelum Abah akhirnya mendalami karakter ini, Abah itu jadi Sasuke. nah, itu dia. Sasuke. Bagi yang masih udah lupa atau nggak tahu ya, Abah jadi Sasuke, boleh nanti ditayangkin. Ada. Nah, ini. Ini Ini video dah. jadi Sasuke. Ya. Sasuke kumis tipis. Itu lumayan langsung booming ya kalau nggak salah. Tuh. Pas pertama nge-cover lagu itu, video kita booming di Malaysia. Ya, booming di Malaysia, Cina. Itu Cina sedikit sih. Ya. Nah, di sana tuh mulai ada rasa pede. Ditonton sama Boruto Update Channel Ya. dan yang lainnya. Di situ pergedean lah. Di saat itu subscriber saya tuh baru 700. Itu 7.000. 700. 700 bah. 700. Berarti belum ya? Nah, di sanalah kita sama saya, Abah Hirujan dan Iruka kalau kenal itu dari tahun 2016. Ini mah udah dari tahun 2013 ini mah. Sering banyak ketemu. Sering banyak ketemu di event. Tapi untuk konten ketemunya tahun 2020 di lagu Shigen dimulainya tuh. Akhirnya kita tuh ketagihan ya boy. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Abah nggak diterusin jadi Sasuke gitu ya? Mungkin ini pertanyaan pribadi Abah ini ya, mungkin jadi. Kadek tuh. Jadi kalau memang ada yang bertanya kayak gitu, mungkin ya Abah akan langsung menjawab. Pertama, alasan Abah tidak nuluikeun. Apa ya Nerusin. Oh, tidak nerusin karakter si Sasuke. Satu, Abah nggak pede. Sasuke itu kedua ya handsome ongkohnya gitunya. Keduanya itu Abah kan karakternya itu tedek cicing, nggak bisa diam. Terus paling jahil istilahnya mah, paling ngebanyol, badutna lah istilahnya mah, badutnya. Jadi kalau dimasukin ke Sasuke, takutnya para pecinta Naruto itu protes. Apalagi para Ya, para istri Sasuke. kan seenggaknya kan si Sasuke itu kan emang wah berperan penting banget di Naruto kan. Jadi Sep lah. Abah mundur. Abah mundur dari karakter Sasuke. Ketiganya itu karena emang Abah itu gak punya si kostumnya. Itu teh kebetulan punyanya dari salah satu anggota dari Alchemist juga. Nah kan kalau kita mau ngonten lagi terus pinjem balikin ya, jadinya kan emang agak ribet. Kebetulannya juga itu rumahnya itu sama Abah jauh, kan jauh, jadi makin ribet gitunya. Jaraknya makin jauh gitu kan ribet gitu. Abah lagi dekat sama Neng Pida halo Mana deket dengan Abi. Ya malahan dekat dengan si Ngiler Bin gitu. Jadinya Abah itu putusin nggak jadi Sasuke lagi gitu. Abah teh nyari karakter nih yang cocok sama Abah. Kira-kira siapa ya? Abah kepikirannya gini, kayaknya seru nih kalau ngumpulin para Hokage. Nah dari situ Abah mulai seleksi Hashirama, Tobirama, terus Sarutobi, terus ada siapa lagi? Minato, ada Tsunade, terus ada siapa lagi para Kage. Udah ada lah, di download gambarnya tuh, set kumpulan para Hokage. Kakashi udah ada, Hashirama gak mungkin kayaknya gitu kan, gak mungkin. Soalnya Abah emang paling anti pakai wig, gatel, gak kuat Abah itu. Kedua si Tobirama, cool kan, lebih cool daripada Sasuke, istilahnya lebih cool. Ketiga, nah Abah menemukan jati diri Abah di situ. Nah, loh kok ada aki-aki gitu. Kayaknya bisa nih. Menemukan jati diri laki-laki ya. Nah, dari situ Abah menolak muda. Abah tentuin, Abah Hokage ketiga. Cuman di situ Abah juga berpikir, Hokage ketiga itu asa kurang kuat gitu ya karakternya teh.
kurang kuat, makanya Abah tuh berpikir biar gampang diingat nih Hiruzen. Iklan dulu iklan. Ya. Sampai mana tadi? Cool. Sampai cool. Abah Hiruzen itu anjir Oh, gitu. Oh, jadi Abah Hiruzen itu kan kurang kuat sih karakternya. Jadi Abah berpikir keras gitu. Dengan maaf mau terap. Alhamdulillah. Jadi Abah berpikir keras itu bagaimana nih supaya kalian para subscribernya si Hokage Santuy gampang ingetnya gitu. Emang sih Hokage ketiga gitu ya punya nama, cuman pengen supaya cocok sama karakter Abah pribadi ini. Makanya dari situ Abah nentuin si namanya itu pakai Abah Hiruzen. Nah, makna sendiri dari Abah itu kan panggilan anak atau cucu bisa kepada orang tuanya gitu kan, orang yang lebih tua lah istilahnya dalam bahasa Sunda itu Abah itu atau bapak kayak gitu ya, bapak atau bisa juga kakek ya, kadang-kadang di Sunda juga bisa disebut kakek kan, ada juga ya. Nah, kan sesuai kan ya, emang karakternya udah tua, terus Abah menyungsung tinggi Sundanya gitu kan, jadi gampang kan, nggak mungkin kan manggilnya Jen kan nggak enak gitu kan. Jen hir jadi supaya enak gitu aja, mungkin pengalaman Abah gitu dari awal mula gabung nih, bukan diajak sih sebenarnya, collab, cuman emang dulu itu kebetulannya karena ada pandemi ya, nggak ada kesibukan lagi. Emang ada pandemi, komunitas pakem banget, jadinya kita itu asal nganggur gitu, cosplay kostum itu nggak kepake kayak gitu. Terus datang Hokage Santuy seakan-akan memberikan ada cahaya jadi seakan memberikan wadah ya bagi kami teh nih, yuk kita sambil cosplay tapi bisa cosplay tapi dengan ada dengan cara online gitu ya gitu. Kita kan bisa cosplaynya dapet, tapi tidak melanggar peraturan pemerintah yang tentang COVID gitu. Saya pakai masker. Saya pakai masker transparan. Saya pakai kacamata. Buat apa kacamata? Ya seperti itu mungkin dari Abah tentang pengalaman pertama kali join gitulah. Gitu ya. Gitulah bagaimana cerita bahwa Hokage Abah Hiruzen. Mau lupa kopi guys. Mamang Hiruzen, Iruka, saya bertemu sama ini gitu. Nah, kalau misalkan untuk Killer Bee ini baru kemarin baru dibentuk. Karakternya itu baru kemarin dibentuk. Kalau untuk Killer Bee. Nah, ini kan kita baru ngebahas Abah Hiruzen Mamang Iruka. Ya, baru santai baru diceritainnya. Untuk lagu selanjutnya itu ada lagu yang baru, yaitu Oke, ada iklan barusan ya? Oh, udah. Nah, untuk selanjutnya itu kan lagu Raiko. Ya, Kita nambahin lagi, ada Shigara, ya. Naruto, Raikage. Naruto mah udah ada dari awal gitu kan. Enggak. Shigen mah cuma ada Sasuke. Tapi kan di terakhirnya ya Naruto. Oh iya, heeh. Terakhirnya ada, cuman nggak ikut ngeband. Bener. Ya Naruto mah hanya untuk storyline. Jadi nggak main band-bandan. Jadi pertamanya itu ini dulu sama Sasuke lah dulu ya, Sasuke. Nah udah bikin itu, baru kita ngajak Naruto nih. Emang Naruto mah udah dari lama dia tuh karakternya Naruto emang cinta Naruto banget. Dari tahun 2012 dia tuh Naruto aja terus ya. Sampai dia burik. Kalau di event sih kadang dia juga selain Naruto banyak lah karakternya. Cuman kita mengenalnya dengan nama Dani Naruto. Dani Sangud Naruto. Dailudin. Di lagu yang kedua baru saya ngajak lagi. Jadi mereka tuh jadi Ronin ya cosplay teh. Tahu kan Ronin? Nah, untuk lagu kedua itu sebenarnya kan tadinya pengen netepin si karakter. Misalnya kan pertama itu ada Sasuke. Nah, kendala makanya
Abah nyari karakter lagi itu karena itu salah satunya. Pas lagu kedua kita itu kebingungan mau pinjam lagi jauh dibanding istilah nama gak enak gitu ya, istilah kalau pinjam balikin terus. pinjam balikin. Nah dari situ lagu kedua kita pakai ya kostum seadanya gitu ya. Nah untuk nextnya Abah itu berpikir, makanya kembali lagi ke jawaban yang tadi Abah ceritain, makanya terjadilah Abah Hirujen. Jadi Hirujen, dan awalnya tuh chatnya tuh gak kayak gini, chatnya tuh nih Hirujen tuh, chatnya tuh hijau green screen, ya. Ada banyak perubahan pokoknya. Oh, itu. Dan mulai saya tuh ngajak Gara sama Raikage. Ya. Dia emang juga udah nge-cosplay. Basicnya kalau si Gara bukan cosplay anime, si Gara itu cosplaynya Kamen Rider gitu. Sama si Raikage juga sama, Raikage tuh jadi Kamen Rider emang. Basic dasarnya ya. Pas saya diajak, sudah nih ini cocok nih jadi Raikage, ini cocok nih jadi Gara. Akhirnya menetaplah sampai sekarang. Abah juga basicnya mah bukan ke anime sebenarnya mah. Ini juga sama. Ke armor. Ke armor kayak Iron awalnya Man. Iron Man. Iron Ini Man. Pokoknya yang pertama berarmor cosplay. Iron Man jadi Kamen Rider juga. Sama ini juga sama Yudi juga Jainuddin. Ya Iruka Jainuddin sendiri basicnya lebih ke kolosal. Kolosal. Nah, ini jadi kita tuh dari Basicnya dari- berbeda-beda. berbeda-beda. Kalau saya di anime, ini armor, ini Kamen Rider, ini kolosal. Kolosal itu kayak cosplay hero-hero lokal. Ya, Hah? kayak zaman Angling dulu Dharma. tapi Zaman dulu Angling Dharma. Tular. Jadi cosplay itu gak semata-mata nge-cosplayin hal-hal yang berbau Jepang ya. Ada cosplay lokal juga kan, Angling Dharma itu kan keren ya cosplaynya. Emas juga, HP juga ya kan pakai emas. mas beli pop es. Kenapa? Pertama es krim. Oh, es krim ya. Di sanalah menambah lagi. Lalu di lagu yang ketiga kita membawakan lagu yang Mana tadi lu tadi? Siluet. siluetnya Alive. dua kan live ya. Reiko. Siluetnya yang kedua. Reiko heula anu ieu pelangi, anu di teman pelangi Reiko. Itu yang kedua teh. Katilu. Oh, yang nah, geus mulai yang- jadi Abah. Yang kedua mah. Oh, Kedua mah bener Kedua tadi. mah anu Jadi sigara. Ambu asa namanya. Nya. Oh, jadi saya ada salah ngobrol ya tadi. Saya bilang lagu yang kedua itu Raiko Live. Enggak, itu yang ketiga ya. Anu pertama kan nu aya si Oraichimaru. Iya bener. Saya salah. Anu kedua mah pokoknya mah 200.000 Nah. nonton. Lagu yang kedua itu nya Abah tuh belum kebentuk karakternya tuh. Lagu yang pertama Sasuke, lagu yang kedua belum kebentuk, makanya jadi Anbu. Jadi sementara itu Sementara seadanya. Anbu. Itu Si- juga bikin ngedadak kan si topengnya juga. Topengnya dari bikin ngedadak dari kardus. Adalah di behind the scan-nya. Nah, si Gara udah mulai itu ya. kardus. Udah menemukan gitu. Kan Nah. juga. Jadi kita perkenalan ngaranna ulah. Nah, teh. Ngaran aslina. Udah pada nama ada namanya Oh, di Setiap setiap lagi ayahnya. ada. Jadi si Doni itu jadi udah menemukan istilahnya karakternya. Jadi si Gara cuman terlalu biasa kita mau plesetin gitu ya. Ah. Jangan Gara dong. galer. Ya, jadi KJ Galer Gara gitu ya. Banyak orang juga yang nanya, Eh. Dani sama Doni itu adik kakak bukan? Gitu. Ada namanya. Terus Yudi sama apa ini? Bunda adik kakak bukan? Yudi sama siapa? Bukan nama gitu. Yadi. Heeh. Nah itu untuk penjelasan lagu yang di lagu Siluet itu belum pada kebentuk karakternya, yang baru kebentuk teh Kakashi, Naruto sama Gara ya. Di sebelum video yang ketiga atau lagu yang ketiga, Abah itu udah merencanakan, udah dapet. Makanya di lagu yang ketiga udah pakai si Abah, setelan Abah Hirujen dengan chat yang masih basah. Masih masa hijau. Ada ya behind Ada scan-nya. pek kelas. Di sini tuh di telinga Abah itu masih ada chat nempel karena belum kering. Heeh. Cuman emang pengen banget udah pakai ini nih jadi diri. Gitu. Nah untuk lagu 3 tadi udah ya dijelasin Raiko ya, ada Raikage. Untuk lagu keempat kita kan akan membawakan lagu Bluebird ya, Bluebird yang koplo. Oh ya, yang ngumpul banyak kan ya. Ngumpul banyak, paling banyak ngumpul. Nah itu kita mau ganti lagi nih si Raikage yang jadi Raikage diganti jadi Sutade. Untuk karakter semuanya udah komplit, nambah lagi ada orang Banjar yang jadi Yondaime. Iya. Dia juga sama cosplayer, dia minta, ikutlah gitu. Akhirnya kita ajak. Ya emang kebetulan si beliau itu ya si orang Banjar ini Hah? emang suka ngosplayin si Minato gitu ya, Ya, di tiap sama event kayak ya. si Dani gitu ya. Dani Sama Saud. istrinya juga jadi kusina. Nah, kebetulan kan istrinya itu kan dari komunitas Ciamis juga. Heeh. Emang jodoh gitu ya, komunitas Ciamis sama komunitas Banjar itu ketemunya tuh di
di setiap kali event mungkin jadi dekat ya, alhamdulillah berjodoh gitu. Iya gitu. Jadi orang Banjar ini jadi Minato, ya yang ceweknya jadi si Kusina. Nah, itu di event ya, tiap event, Tiap bukan di konten. Jadi berjodohlah mereka berdua gitu. Dan kebetulan di lagu yang keempat ya ini teh. Lagu keempat yang Bluebird yang di Walungan. Lagu keempat itu emang jadi banyakan itu emang Abah itu pengen ngumpulin lagi orang-orang yang dulu pernah cosplay bareng, ngipen bareng gitu. Dia ya Abah adain aja acara kecil-kecilan yuk, ngaliwat bareng yuk sambil konten. Nah, makanya banyak orang yang hadir, alhamdulillahnya teh. Oh, seneng banget, udah lama gitu kan nggak ngumpul-ngumpul bareng gitu. Nah, ya, kebetulan ini mah masih kerja di Bandung dia. Jadi kita sulit buat ngontek ya. Untuk yang ilmu. Jadi dia tuh sering mantengin sih, sering ngomen gitu. Pek. Nah, jadi ini lokasinya di situ gede ya. Jadi kalau kalian bisa ngelihat nih, coba kameranya di flip dulu ke belakang. Ada di belakang itu kamera. Tadi teh lagu Bluebird ya, Pak ya? Nah, lagu Bluebird udah mulai ada suta deh, udah mulai banyak ya. Banyaknya itu, tapi saya juga jadi kaget gitu. Loh, kok jadi yang nontonnya jadi sepi. Sepi, merosot dari yang puluhan ribu, 50.000 jadi merosot, sulit untuk ke angka 10.000 ya, Bah ya. Lalu agak rehat dulu sedikit, bingung gak mau mikir lagi lagu apa. Gak ada penambahan karakter lagi nya kalau gitu teh. Kalau di siapa yang mana? Kalau di Bluebird Hashirama. Oh, Hashirama ini jadi Hashirama. Jadi Yudi ini banyak membawakan karakternya. Jadi itu udah membawain karakter Obito yang nggak ada topeng, lupa. Hashirama, Orochimaru di Raiko Live ya. Lalu juga menjadi Iruka. Oh, Iruka. Iruka di lagu Asanya kan jadi Iruka kan? Yang lagu Hitots Omoida Seba. Oh, Nakushita Koroba. Ya. Oh, sebelum Hashirama berarti udah Iruka dulu? Enggak tuh baru. Oh, iya berarti Hashirama dulu gitu. Hashirama dulu, Hashirama, habis Hashirama terus kayak gini. Orochimaru ya, Bang. Mungkin kayak Bang Iruka juga dulu kan masih galau gitu. Masih galau. Ya, masih galau nyari-nyari gitu. Mau Obito kah? Mau Hashirama kah? Atau Orochimaru versi diet? Orochimaru versi diet. Karena di yang pertama Orochimarunya pasti gagal diet gitu kan. Agak ya gitu. Jadi makanya masih ada di video lagu ini. Kok video kedua masih ini. Masih beda-beda. Bang Iruka itu masih beda-beda sampai akhirnya menemukan si karakter emang yang beliau pikir pas nih. Jadilah rompinya ini yang live stay gitu kan. Nah, kenapa bisa jadi Iruka Jainuddin? Tanya dulu namanya ini Yudi Jainuddin, betul? Betul. Nah, tanya dulu kenapa siapa yang pertama kali ngalandi gitu ya? Ngalandi biasa Abah nih. Nah, Abah ceritanya kenapa bisa jadi Iruka Jainuddin? Pertama itu Abah lagi ngonten TikTok biasa bareng ini. Di kumpulan Hokage Santuy sampai rehat kita ngonten TikTok yuk, ayo. Biasa lagu yang itu. Nah, Abah teh kan pengen ada pengenalan karakternya gitu. Pertama Abah muncul Abah Hiruje. Kedua ada si Gara. KJ Galer Gara. Tambahan deui. Yang ketiga Iruka diplesetinnya jadi apa gitu ya. Apakah Irungka? Apakah apa? Nah, kayaknya nggak ada yang lucu atau nggak ada yang ngepas gitu. Makanya Abah tambahin aja nama belakang Bang Yudi ini asli, gitu. Jadilah Iruka Jainuddin tapi pas kok. Jadi pas. enak Hashirama juga Jainuddin. Hashirama Jainuddin. Jadi lalu Konoha itu Orochimaru Jainuddin. Ya, Jainuddin. Jadi Jainuddin clan itu is the best. Jadi semua di Konoha itu klannya Jainuddin. Enggak ada klan-klan lain. Nah, untuk bertemu di ini awalnya tuh di lagu apa? Ya si ini teh pertama Skillerby teh. Skillerby mana? Jangan dulu Skillerby. Danjonya. Danjo. Pertama masuk. Lain Danjo. Katsuki Dadang. Oh, iya, Bukan Akatsuki Dadang yang lagu Asian Kung Fu Generation.
Nah, Akatsuki dulu. Nah, Akatsuki itu ini tuh pertama waktu itu sebelum bulan puasa bikin lagu Akatsuki Akatsuki Dadang ya? Akatsuki Gebong Cau. Akatsuki Oh ya, Akatsuki juga ini pernah. Nih jadi Akatsuki Dadang ya. Terus kita tuh nanya, barang Jirayut Sensei. oh bareng Jirayut Sensei. Nah, Jirayut Sensei itu juga perdana untuk jadi Jiraya. Tapi kalau untuk main itu si Jirayut pernah, tapi nggak jadi karakter. Tapi Akatsuki berhelm. Ya. Oh, benar. Kamen Rider Sarung juga. Sarung. Si Paris nih jadi si itu yang jadi Hinata ya. Jadi karakternya banyak. Makin kesini itu adalah teman-teman kita Sambil di event nyari-nyari cosplay. Jadi teman-teman selain kami yang udah tadi dijelasin, sambil nyari-nyari nih karakter apa nih yang pas. Kayak si yang jadi sekarang yang jadi Jirayut ya, Jiraya Sensei gitu. Masih nyari mulai dari Akatsuki jadi Sanu di kita teh. Oh, Kakuzu, Mepan Jujuju. Nah, pertama itu si Jiraya itu jadi Kakuzu, masih belum nemuin. Dan kenapa jadi Jiraya? Bang Iruka bikin si rambut Jiraya. Padahal nggak tahu buat siapa, cuman bikin aja dulu. Mau bikin rambut Jiraya, nyobain katanya si Bang Iruka. Oh nyasok, ya sok gitu kan, sama teman-teman yang lain. Jadi cuman rambut belakangnya masih belum. Tapi mau dipakai mau siapa ini? Kata kita semua tehnya masih bertanya-tanya. Jiraya itu kan agak mesum ya. Nah, teman kita itu emang kebetulan itu sangat suka cimo gitu. Jadinya sangat pas nih. Nah, dipakai teh cocok banget gitu. Udah dapat. Alhamdulillahnya jadi karakter si Jirayut nambah gitu. Dan kalau untuk teman kita ini sebelum jadi Killer Bee, Danjo dulu. Jadi Danjo dulu di lagu Totsugeki Rock. Cadas Konoha. Itu bukan konten musik ya, Cadas Konoha. Nah, parodi misteri. Itu Killer Bee dia yang minta sendiri. Yang jadi Killer Bee. Pertama kan kita pilihin dulu. Udah jadi Danjo aja. Kenapa jadi Danjo? Supaya Hiruzen ada musuh gitu ya, rival abadinya gitu, supaya kita ada makin banyak bahan kayak gitu tadinya. Cuman hari-hari berlalu gitu ya, mungkin emang kurang srek nih kalau jadi Danjo gitu. Mungkin ya, kita tanyain aja nanti langsung ya. Akhirnya dia celetuk pengen jadi Killer Bee gitu. Nah, mau tahu jelasnya kita tanya aja langsung. Dan kenapa jadi Killer Bee? Pengen jadi Killer Bee kenapa nih boy? Karena badannya agak besar sekarang ya. Dulu mah otot. Dulu mah mantap lah. Anjay. Lalu sekarang sudah bapak-bapak. Oh ya, ini nih rambut yang dipakai ini adalah rambut Raikage ya. Oh iya. Raikage dan Raikage pensiun. Jadi sebelumnya kita ceritain dulu nih si rambut ini. Kemarin tuh ada pertama itu kan Raikage itu sistemnya ya lakban ya. Jadi bongkar pasang gitu ya. Tapi kan itu kita tidak kasihan. Tidak sebenarnya, merasa senang malahan. Cuman kita nggak senangnya itu ke budget. Budget untuk lakban itu waktu juga hampir memeras banget gitu ya. Secara kondisi perekonomian kita masih belum stabil gitu ya di channelnya Hokage Santuy. Makanya juga sama. Makanya kita berinovasi nih. Gimana ya supaya lebih gampang dan nggak jahat bahan gitu. Kebetulan itu kan Mas Santren di rumah Abah. Raikage itu kebetulan Mas Santren di rumah Abah. Terus kita berunding sama Raikage. Akhirnya kita mau coba nih bikin base helm biasa kalau dipakai untuk bikin Kamen Rider, Power Ranger atau gitu. Kita bikin nih, kalau bikin kepala si Raikage bisa nggak ya? Kita coba. Alhamdulillah mirip lumayan gitu ya. Jadi wah bisa nih dipakai gini. Jadinya kita kan kepake si masih Raikage teh. Kepake dan Raikage sekarang mungkin agak kurang pakem. Kurang pakem mungkin agak udah. Belum. Udah. Lemak.
Mm-mm. Ya karena ya kembali lagi karena si mungkin Raikage sekarang banyak kesibukannya, Cari akhirnya uang akhirnya jadi jarang bisa bareng lagi. sama jarang mandi. Jarang makan juga katanya. Akhirnya sekarang Jadi sekurang jarang ikut kita ngonten gitu. Makanya ini gak kepake. Kebetulan si Bang Killer Bee ini pengen banget jadi karakter itu. Ya kita pakai aja soalnya kan gak beda jauh gitu. Mungkin sama. Boleh diceritain bikin kostumnya berapa jam? berapa jam? Saya ini bikin kostumnya cuman sejam lah. Sejam. Diguruduk. Kurang lebih cuman bikin 1 jam gitu, mulai dari Rompi, rompinya, sarung tangan sama armor di Armor kaki bawah. gitu. Nah, enaknya bersama itu cepet. Ah. Aja itu. Salah mulu kopinya. Ya begitulah mungkin penjelasan untuk gimana kita bertemu dan teman-teman ya. Untuk selanjutnya nih pertanyaan dari Saskia. Nih yang Saskia ya. Ini emang yang mantengin setia. kita dari awal banget. Ah, Meskipun Abah nggak dari awal, tapi Abah udah tahu mulai dari ya lagu pertama itu Saskia emang aktif banget sampai mengikuti sampai sekarang. Gitu. betul sekali. Bagaimana channel Hokage Santuy bisa terbentuk? Kenapa Bang Hokage bikin channel Hokage Santuy? Apakah kedepannya bakal cover lagu selain lagu anime? Semangat terus Bang. Semoga semua bisa kembali seperti biasa. Soalnya selama Bang Hokage gak live saya jadi gabut. Nah, sekian terima kasih. Ya, bagaimana channel Hokage Santuy bisa terbentuk? Hokage Santuy channelnya bisa terbentuk karena corona. Corona COVID-19 sedang menimbulkan kegabutan di mana-mana. Kegabutan dan kesengsaraan bagi kita. Yang para kerja buruh. jadi WFH, yang buruh pada gak bolehin keluar. Akhirnya mulai bikin channel. Awalnya bukan Hokage Santuy, Oh bukan. Hokage TV. Oh Hokage TV Oh, awalnya iya. tuh, karena banyak yang TV-TV gitu. Terus diganti lagi jadi Hokage Idaman. Aduh. Menihayang. Berat gitu, Bah. Berat sama nama Idaman. Aduh, bentar. Saya kan kalau jadi Idaman kelakuan aja kayak gini gitu kan ya, Bah ya. Ida jeung maman. Heeh. Ganti itu pas ingat saya waktu ganti itu waktu di Jakarta ngontek sama produser anjay. Lah baik kelas. Baik kelas. Duh, itu ganti aja nama Hokage Santuy karena itu saya gak bisa tidur. Heeh. Malam-malam saya nyuruh ganti cepet-cepet ganti jadi nama Hokage Santuy. Kenapa Hokage Santuy ya? Biar gampang diinget lah. Ya. Hokage Santuy. Meskipun pada aslinya tidak Santuy. Betul itu ya. Tapi kita mencoba Untuk Santuy. santuy. Meskipun kita memang pada kenyataannya tidak santuy. santuy. Itu ya channel Hokage bisa terbentuk emang kayak gitu karena corona. Lalu kenapa Bang Hokage bikin channel Hokage Santuy? Sama jawabannya. Corona. Corona yang WFA dan mendesak. tidak bisa melakukan apa-apa ya di rumah. Apakah kedepannya bakal cover lagu selain lagu anime? Sudah mulai kita nge-cover selain lagu anime yaitu Power Ranger. Terus Lalu bikin lagu Ultraman ya. Nah, itu kan di luar anime. Lokal bukan lokal apa? Kusatsu. Bukan Ori. Oh, Ori. Ah, Indonesia kan inginnya. Nyanyi. Apa? Heroes? Oh, Jirox, Jirox, RNC itu di luar anime. Insya Allah kedepannya kita Lagu Sunda. lagu Sunda juga Jepangin itu. Jadi kedepannya kita pasti bakal lebih luas lagi ya. Doakan saja Kan dari semoga. Naruto saja. Yang saya ingin minta doa dari kalian itu mudah-mudahan ide saya itu tidak tumpul. Sebenarnya sih untuk membuat ide ya, kelemahannya itu ide itu semakin tumpul dan ada banyak ketakutan di otak tuh, Bah. Jadi di saat membuat konsep nih, yang saya takutin aduh gimana ini garing apa enggak? Ini tuh bakal bikin orang tuh, nih apaan nih video gak jelas banget. Soalnya banyak yang komen kan gitu. Soalnya kan kata ada salah satu pelawak itu membuat orang tertawa itu sulit. Betul. Adalah pokoknya dari salah seorang pelawak itu ngobrol kayak gitu. Membuat orang tertawa itu sulit. Makanya dari kami tuh kalau bikin konten itu berusaha itu yang menghibur karena emang kalian itu istilahnya suka kami gitu karena emang menghiburnya
supaya sampai kalian itu bisa ketawa. Ini apa ini? Ini ada paparazi apa gimana? Nah, Abang terasa jadi artis. jadi gini bahasa benarnya mah Hokage Santuy teh apa sih yang jatuh? Oh, ini. Tujuannya tuh bukan untuk menjadi channel pelawak sih sebenarnya mah. Ya, Meskipun pada tiap ngumpul kita sering ngelawak, itu kan lawakan circle ya, takutnya nggak bisa dibawa ke umum. kadang-kadang kan gini, mungkin di kumpulan kita lawakan ini bikin kita tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau dibawakan ke kalian, barangkali kan ini Apa jadi sih garing ini? gitu kan. Makanya kita selalu istilah seleksi gitu. Seleksi terus gimana nih caranya supaya lebih memanjakan kalian, lebih kalian itu nyaman seperti itu. Dan kadang-kadang mungkin ada yang membuat kalian garing ya. Nah gitu. kurang masuk. Nah begitu ya, jadi emang niatnya saya bukan jadi pelawak, jadi cover lagu juga. Emang saya niatnya di game gitu. Cuma di game sepi, hanya setiap orang tuh punya jalan masing-masing lah ya. Udah yang nentuin jalannya. Dan kita dikasih jalan untuk ini, ya udah kita jalani aja ya Pak ya. Oke, terima kasih ya untuk Saskia semua atas dukungannya. Semoga sehat selalu ya. Iya. Amin. Lanjut yang selanjutnya, pertanyaan dari Akli. Akli. Para personil Hokage Santuy beneran bisa main alat musik? Nah, kalau bener bisa manggung nggak untuk pengisi acara hajatan? Mantap ini. Oh. Ini mantap, ini bagus untuk diceritakan. Kita mulai dari Bang Hokage Santuy dulu menjawab, nanti bergiliran lah. Bergiliran. Oke, dimulai dari saya ya. Sebenarnya saya ini basicnya dari anak band. Jadi untuk dibilang bisa bermain musik, insya Allah bisa. Bermain drum, gitar, bass, melodi, vokal udah pasti ya. Dari dulu zaman SMP saya sering sering latihan band, kayak bawain lagu-lagu J-Rock ya, biasa latihan di studio band. Jadi kalau misalkan ditanya beneran bisa main alat musik, bisa gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau bener bisa manggung enggak? Kalau kita sering latihan, insya Allah bisa. Karena kita jarang latihan. Kita mah, saya bikin lagu, terus ngajakin kumpul, bikin video klip, beres gitu. Jadi gak ada latihan. Untuk pengisi acara hajatan. Kalau untuk pengisi acara hajatan, sepertinya belum dulu. Nah kebetulan ada Sigara nelpon. Jadi kita itu sejenak dulu ya. Ini Sigara nih nelpon. Assalamualaikum Pak Haji. Belum dijawab, Cok. Oh, jaringannya susah. Apa jaringan dia yang susah? Jarangan. Dia orangnya susah. Oh, dia nggak apa-apa lah. Udah biasa susah. Jadi kita tadi itu gitu ya. Untuk pengisi acara hajatan, kayaknya di hajatan mah nggak pakai band yang gitu ya, Bah ya. Elektron. Heeh. Tapi kita pernah kan dulu Pernah di mana? nyumbang Oh, di lagu, hajatan, nyumbang lagu lagu. pernah Iya. kita di hajatannya salah satu cosplayer dari Tasikmalaya. Iya. Pernah kita berdua duet ya. Berdua duet Abah Hirudin gitu. featuring Kuli Kekasih, pernah pokoknya ada. Kalau ada videonya bisa kita Ada. masukin nanti. Ini gimana nih untuk Killer B? Apakah bisa bermain musik? Sebenarnya mah bisa lah. Soalnya dulu kan suka ikut ini apa kompetisi band itu kan. Nah, Parade band. Kayak di festival lah di. jadi megang apa? Megang apa nih? Saya megang Gitar? bukan. Apa? Cool. Dulu mah megangnya tuh gitar sama bass. Oh, gitar bass. Sama vokal dipegang sama saya pegang. Oh gitu. Bisa jadi lah, Bah. Bisa aja Bahnya. Terus kalau bener bisa manggung nggak? Udah jelas manggungnya. Bisa manggung Dan cuman kalau untuk hajatan kita kalau- harus dikonsep dulu. nah itu kan kalau hajatannya kayak koplo mungkin harus ada yang bisa keyboard atau ya Nah, di keyboard buat tambahan. Pak Luping bass gitu. Nah, Gitu. coba nih Abah nih. Kalau Abah gimana, Bah? Papayin. Papalidan. Papayin. Kayak tadinya Yud. Oke. Nah, buat Abah sendiri, background Abah justru bukan musik. Justru bukan musik. Abah mah justru lebih dominan ke apa ya namanya itu? Kayak ke drama-drama kayak gitu, apa sih namanya? Kabaret. Bukan kabar, kalau di sekolah itu apa sih namanya tuh? Kalau di drama-drama Pentas seni. pentas seni ya. Abah mah justru malah ke pentas seninya gitu, soal kabaretnya, parodi atau apapun gitu. Kalau ke musik justru Abah kurang gitu. Bukannya nggak bisa, tapi kurang. Kalau ditanya bisa gak pakai alat musik? Bisa. Cuman emang
sense di musik Abah kurang. Tapi kalau ditanya ya balik lagi bisa nggak pakai alat musik, bisa. Soalnya dulu juga kan di zaman Abah gitu kan ngetren banget sama ngejam gitu kan. Ngejam, ngeband kayak gitu. Abah juga dulu sebelum ke cosplay, Abah itu punya band kayak gitu. Ikutlah satu band, Abah di situ pegang bass. Sempat juga ngisi acara kayak pujian. Ya, jadi Abah juga sempat suka ngisi acara band. Kalau misalnya waktu Abah SMA gitu ya, ada apa ya kalau di sekolah-sekolah itu? Pentas seni di SMP-nya tapi. Nah, Abah suka ngisi sama grup band Abah gitu. Cuman di situ Abah cuman kayak main aja gitu. Kok nggak ada dapet gitu ya feel-nya itu. Kok nggak dapet gitu. Malahan justru Abah keingetnya itu kalau waktu SD samen ya. Nah, Abah itu kalau Kenaikan kelas. ya perpisahan kayak gitulah. Abah itu suka banget dari kelas 4 udah ngisi kayak kabaret kayak gitu. Dan di situ Abah itu bukan kayak halayaknya anak SD biasa yang apa ya, tokohnya itu biasa gitu, standar kayak gitu. Abah suka jadinya kayak istilah kasar namanya jadi badutnya kayak situ ya. Jadi sense komedinya tuh emang dari kecil udah dapet gitu. Makanya pas gabung sama emang kumpulan namanya Salembur gitu. Emang satu kampung itu suka ngeband. Terus Abah juga kan ditawarin gitu ya sama teman-teman di sana. Ayo mas cenah ngeband. Ya oke, daripada kan misalnya batur ngeband Abah cicing di sorangan di imah gitu kan. Jadi ikut ngeband. Kalau secara keseluruhan di musik Abah kurang gitu. Tapi di pentas seninya Abah justru malah ini nih tempat Abah. Makanya kalau sedikit besarnya gitu ya. Kalau Bang Hokage nih punya konsep lagu bukan konsep, punya ide lagu atau misalnya ini mau bawain lagu ini. Kira-kira gimana ya? Nah, makanya si Bang Hokage suka sering sharing ke kita, khususnya ke Abah ya pribadi. Abah suka istilahnya mah, nih gimana kalau konsepnya kayak gini. Soalnya Abah sendiri itu jauh ke apa ya, seni ke komedinya gitu ya, masukin komedinya. Makanya di setiap konten Hokage Santuy sering menyelipkan komedi itu supaya ya emang di jalur makanya di konten itu banyak komedinya ya, mungkin ya salah satunya Abah juga ikut berperan di situ gitu. Jadi kalau boleh bercerita ini samet naon bahasa Indonesia nah. Sesudah jadi dulu itu di Ciamis ya, kalau boleh bercerita, nggak tahu benar nggak tahu salah ini mah ya, kita nanti tanya sama Iruka. Di Ciamis itu di komunitasnya itu kalau perform gitu ya suka yang serius dulu gitu ya. Kalau sering cerita ini Bang Iruka. Nah, Abah itu masuk ke komunitas itu, plek masuk, ada event kayak gitu. Abah jujur gak mau ikutan kalau yang serius. Kenapa? Abah gampang lupa soalnya kan gerakannya itu kan emang terkoordinir banget gitu sama latihan ini, backsoundnya ini dak dikduk misalnya tuh. Kalau berantem Abah sering lupa, makanya Abah ngundurkan diri. Abah mencoba inovasi dan mempengaruhi para cosplayer yang di Ciamis itu tentang parodi. Kenapa lebih ke parodi? Soalnya gini, di saat Abah lupa, Abah bisa improvisasi karena parodi itu luas gitu ya. Jadi ketika kita salah, kalau kita bisa improvisasi, kemungkinan besar nggak akan kelihatan gitu, nggak akan kelihatan kalau kita lagi salah kayak gitu. Makanya dari saat itu Abah mulai perform dengan membawakan parodi. Dari situ juga
dari apa ya? Jadi kayak terpengaruhi gitu. Tiap perform pasti nampilnya itu yang parodi. Nah, Tidak serius ya. tapi nggak tahu sih kalau iya atau enggaknya. Cuman ya sepengalaman Abah sih kayak gitu. Nah, kalau buat hajatan sih Abah mah oke-oke wae, aing ngagoyang mah gitu lah. Goyang gua. habis. Nah, kalau ya Masih ada komat dulu ya. Kebetulan ini asar ya kawan ya. Dan sebentar lagi ini podcast juga bakal berakhir. Ada satu pertanyaan lagi, cuman dari Bang penjelasan Iruka. nih, Iruka. Ya kalau dari Abah cukup sekian. Nah, Bang Iruka ya. Bentar ya. Tunggu dulu ya. Beresin dulu ini. Nah, silakan. Iruka gimana nih untuk pertanyaannya? Apakah bisa alat musik? Oh, tentu bisa. Bisa. Bisa, tentu bisa. Dulu pegang gitar. Nah. Sama vokal. Tapi merasa saya gagal. Hah? Gagal jadi vokalis. Kenapa jadi gagal jadi vokalis? Teu pede. Oh, gak pede. Gak pede lah. Or. Pokoknya Lalu? gak pede lah. Kalau ke genre dangdut dulu ada kosidah, tapi yang modern. Pegang almanar. Nah, kayak itu. Pegang bass. Nah, di situ ngulik versi dangdutnya. Bisa lah Oh. di situ. Jadi kalau mungkin ditanyain bisa manggung bisa, Bisa. ya asal kita latihan dulu. Latihan dulu. Cuman ya repot kayaknya. Sangat repot. Gitu. Yang simpel sekarang mah aja pun. Nah, Tapi kalau Pi-nya menjanjikan boleh. boleh bisa. Bisa. Latihan dulu. Love. Gitu. Jadi bisa ya. Bisa lah. Kita semua bisa, punya Bisa. basic sendiri gitu. Gitu ya Bang Iroka ya. Begitu. Singkat dan padat sekali. Singkat saja lah. Oh. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya pertanyaan dari saya Wildan, mumpung belum jam 1 Cina. Ya emang kita batas sampai jam 1 ya. Personil Hokage Santuy ada yang sering ngeband gak? Lagi cari teman buat bikin band hardcorean. Kan seperti yang sudah tadi kita jelaskan, kita semua pernah bikin. Oh, gak ada. Oh, panjang ya, Mak. Panjang, Udah, udah. Jadi kita band-bandan. Saya pernah, Kilby pernah, Abah juga pernah, cuman pilnya gak dapet, akhirnya jadi ke kelas seni. Iruka juga pernah sampai buat lagu ya, bikin rekaman. Nah, kalau misalkan Wildan lagi cari temen buat bikin band hardcorean, kalau nyari kita salah. Salah. Basicnya kita bukan di hardcore, tapi di hardut. Hardut. Nah, begitu ya. Dan ya mungkin udah lama kita ngobrol ya, sambil bernostalgia juga ya. Terasa ya udah hampir 1 jam lebih. Udah 1 jam lebih nih. Dan ya terima kasih untuk kalian yang sudah nontonin video Hokage Santuy, yang mendukung sampai saat ini. Terima kasih banyak, nge-share video juga ya Bang. Dan jangan lupa juga ini semuanya juga punya channel masing-masing di TikTok, di YouTube juga. Abah Hirujen, Iruka Jainuddin, Gola Project nih namanya. Kesini juga sama SP lain di TikTok ya, di YouTube belum? Ya begitu. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir, mendengar cerita-cerita dari kita, sekaligus ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Ya. Dan mungkin kalau emang ada pertanyaan lain gitu ya. Dan Kita lanjut kalau- part ya, 2. Kalau mungkin rame Kalau gitu rame, ya, lanjut kita part bisa 2. lanjut bikin lagi gitu mungkin ya lanjutan. Oke, semuanya saya Hokage Santuy dan ini Saya ngiler bi. Garbin, dan ini juga Abah Abah Hirujen, dan ini Haji Sasi. Iruka Jainuddin. Jainuddin. Sampai jumpa di lain waktu. Dan Bye.